Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya John Samsi dari Informatika dengan NIM 11S2011. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua. Jadi di sini kita diminta untuk membuat 4 objek, yaitu jamur, bahan makanan seperti yang sudah ditunjukkan di depan ini, tapi penyihir dan burger. Nah, mari kita analisis satu persatu objek yang telah dibuat. Jadi pertama-tama ada bahan makanan keramik. Jadi ini di sini dapat kita lihat ada beberapa objek di sini. Itu ada tekonya, ada cangkir yang berisi kopi atau teh, ada biskuit dan ada piring. Jadi objek sebelumnya kita kan sebelumnya tema dari praktikum 2 ini adalah salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya John Samsir dari Informatika dengan NIM 11S2011. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit praktikum yang sudah saya kerjakan. Jadi di mana di sini kita diminta untuk membuat 4 model. Nah, jadi tema dari praktikum 2 ini adalah organik dan anorganik modeling. Apa sih organik dan anorganik modeling itu? Jadi organik dan anorganik modeling itu adalah modeling yang berdasarkan benda hidup, dan anorganik modeling adalah modeling model yang berdasarkan benda mati. Sehingga kalau organik dia bentuknya banyak lengkungan dan seperti acak. Sementara anorganik itu dia bentuknya geometris dan terstruktur. Langsung saja, ini ada 4 objeknya. Kita analisislah satu-satu. Jadi yang pertama itu ada objek bahan makanan. Jadi di sini tuh ada 5 benda, ada teko, ada cangkir, ada 2 biskuit dan 1 piring. Oke, jadi di sini untuk membuat piringnya kita menggunakan circle, di mana pada circle ini digunakan modifier subdivision, solidify, dan smooth by angle. Jadi solidify ini berfungsi untuk menghaluskan bentuknya, dan ada smooth by angle. Smooth by angle juga berfungsi untuk menghaluskan. Bedanya kalau smooth by angle ini menghaluskan sudut, sementara solidify hanya menghaluskan tampilan objek. Kemudian ada circle. Ini circle-nya ini digunakan untuk membuat isi cangkir, di mana ini dapat dilihat dia berwarna hitam. Terus ada plane. Nah, jadi plane di sini digunakan untuk membuat cangkirnya. Jadi pada plane ini terdapat beberapa modifier. Nah, ini di sini ada smooth by angle, screw, solidify, dan subdivision. Jadi smooth by angle sudah dijelaskan tadi, memperhalus, dan solidify juga. Kalau screw ini dia berfungsi untuk kalau screw ini dia berfungsi untuk membuat objeknya ini melebar ke bawah seperti ini. Pokoknya dia melebar objeknya ini. Dan ada subdivision. Subdivision ini berfungsi untuk membuat limit surface-nya. Dan selanjutnya itu ada pen 3. Karena pen 3 ini digunakan juga beberapa modifier. Jadi di sini tuh digunakan plane untuk membuat cangkang.
dimana plan ini dibikin berwarna putih dan modifiernya ada 3, yaitu solidify untuk menghaluskan, super angle untuk menghaluskan juga, dan subdivision ini juga digunakan untuk menghaluskan mesh. Kemudian menghaluskan mesh. Selain itu subdivision ini juga digunakan pada scripting untuk membuat high resolution preview. Kemudian lanjut ada sphere. Jadi sphere ini digunakan modifier subdivision super angle seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini juga sama. Jadi sphere ini juga membuat 2 poin. Terus ada sphere juga. Sphere yang ini juga membuat cangkir buat tekonya. Ada satu menggunakan modifier solidify dan super angle. Dan ada sphere yang terakhir, ini digunakan untuk membuat tutup tekonya, modifier super angle. Untuk pencahayaannya kita menggunakan sun. Kenapa menggunakan sun? Karena dia lebih simpel dan sun ini dapat mencakup banyak area luas tanpa harus diarahkan. Jadi terus ada plane di bawah juga, plane yang untuk alasnya. Jadi kalau bisa kita lihat, kita preview seperti ini, dan kalau kita render ya seperti ini. Selanjutnya burger. Jadi pada burger ini kita langsung saja kita bedah. Di sini ada circle, jadi kita menggunakan circle ini untuk membuat rotinya. Nah, jadi di sini kita menggunakan modifier subdivision. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, subdivision ini digunakan untuk membuat subdivision ini digunakan untuk membuat dia biar meningkatkan resolusi mesh. Maaf, jadi subdivision ini digunakan untuk menghaluskan mesh, bukan meningkatkan resolusi mesh. Ya. Dan di sini circle-nya kita beri warna coklat. Terus ada juga circle 2, circle-nya ini digunakan subdivision juga. Ini untuk sayurannya. Ini juga dagingnya digunakan subdivision juga. Ada juga pencahayaannya. Di sini kita menggunakan lightingnya ini digunakan area dengan bentuk disk dan powernya 1000. Terus ada plane untuk kejunya, dan yang terakhir plane untuk namanya ini. Langsung saja menunjukkan. Jamur. Jadi di jamur ini terdapat beberapa objek yang digunakan. Pertama ada circle untuk jamurnya, akan modifier subdivision. Terus ada circle lagi yang digunakan untuk jamur kedua, modifier subdivision juga tadi. Ini juga jamur yang lain, 2 jamur yang lain juga sama, itu circle 2, circle 3. Terus ada plane untuk rumputnya. Jadi plane rumput ini juga menggunakan modifier subdivision, solidify, dan subdivision lagi. Jadi di sini digunakan 2 subdivision.
Ya, dan seterusnya juga sama, sampai ke plane 18. Dengan untuk pencahayanya digunakan sun lagi, karena sun ini seperti yang tadi lebih praktis. Namun kekurangannya ke dalam menggunakan sun ini, kita tidak bisa meng-highlight objek yang ditunjukkan. Jadi sun ini menerangkan semua area. Jadi kalau bisa kita preview, dia seperti ini. Kalau di render jadi ya seperti ini. Oke. Kemudian ini ada topi penyihir. Jadi di topi penyihir ini kita menggunakan dua circle, dengan modifiernya ini adalah solidify, dan diberikan warna ungu. Terus ada circle kedua untuk membuat sabuknya ini, sabuk di atas topinya ini digunakan modifier solidify juga, dan ada lightingnya. Jadi secara umum yang saya pelajari dari pertemuan ini adalah cara membuat objek benda hidup dan objek yang berdasarkan benda mati. Di mana pada objek ini, di mana di sini ditekankan penggunaan solidify dan penghalusan dan modifier yang dapat menghaluskan mesh seperti solidify dan smooth shading. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.